Mustafa Zaidan. Oh, ini dia. Ini dia. Sikat lagi. Balik kita lihat pemirsa. Satu peluang lagi dari Indonesia dan Global, dia ada kena bagi priority to national team under 23, 19, 17. Ini membuatkan sedikit dia jatuh dan perubahan ini terjadi kerana Pernyataan luar biasa Presiden FAM yaitu Datuk Haji Hamidin bin Haji Mohamad Amin usai laga uji coba kedua, Timnas Indonesia U17 versus India U17. Presiden FAM Datuk Haji Hamidin bin Haji Mohamad Amin, memberikan pujian terhadap performa Timnas Indonesia U17 yang semakin menunjukkan permainan luar biasa. Presiden FAM mengakui bahwa skema permainan yang diterapkan oleh Timnas Indonesia sangat kreatif. Menurutnya meskipun awalnya permainan Timnas Indonesia terlihat kurang maksimal hingga menit ke-25, ia mengapresiasi tindakan cepat dan cerdas dari pelatih Indonesia, Nova Arianto. Sang pelatih mengambil keputusan taktis dengan langsung memasukkan dua pemain yang menggantikan pemain yang performanya dianggap kurang optimal. Dua pemain tersebut adalah Zahabi Goli dan Evandra. Tindakan Nova Arianto yang langsung memasukkan dua pemain di menit ke-25 benar-benar mengejutkan. Biasanya, pelatih akan menunggu lebih lama untuk melakukan perubahan seperti itu. Namun, Nova langsung bertindak cepat dan merubah strategi tim secara drastis. Keputusan tersebut terbukti sangat tepat. Karena setelah pergantian dua pemain tersebut, Timnas Indonesia menunjukkan perubahan signifikan dalam permainan mereka. Aliran bola menjadi lebih lancar, dan serangan-serangan mereka terlihat lebih berbahaya. Perubahan ini membawa energi baru bagi tim, yang kemudian berhasil mengontrol jalannya pertandingan dengan lebih baik. Bahkan Presiden FAM juga mengakui bahwa langkah strategis Nova Arianto di lapangan menunjukkan kualitas kepelatihan yang luar biasa dan kemampuan membaca situasi pertandingan dengan baik. Menurutnya, keputusan Nova untuk merotasi pemain lebih awal bukan hanya membalikkan situasi, tetapi juga memberikan keuntungan psikologis bagi para pemain yang akhirnya tampil lebih percaya diri. Saya sangat terkesan dengan cara Nova Arianto mengelola tim. Pergantian dan perubahan taktik yang ia lakukan di tengah pertandingan memperlihatkan bahwa dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang permainan dan mampu mengambil keputusan tepat di saat-saat krusial. Begini jalan pertandingannya. Timnas U17 Indonesia dipaksa mengakui keunggulan India U17 usai kalah 0-1 dalam laga uji coba kedua yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Selasa, 27 Agustus tahun 2024. Timnas U17 Indonesia mencoba membangun serangan dari bawah secara perlahan ke pertahanan India U17. Akan tetapi, pada laga uji coba kedua ini, India U17 seperti mengetahui permainan skuad Garuda Asia, sehingga mereka bermain lebih sabar. Memasuki menit ke-15, Timnas U17 Indonesia mencoba menguasai bola ke pertahanan India U17 untuk bisa memberi ancaman. Akan tetapi, mereka masih cukup kesulitan membobol gawang India U17. Situasi ini masih terlihat hingga menit ke-26, sehingga Nova Arianto pun langsung melakukan perubahan lebih cepat. Mantan pemain Persib Bandung itu langsung memasukkan dua pemain andalan tim Merah Putih yakni Evandra Florasta dan Zahabi Goli. Benar saja, perubahan yang dilakukan Timnas U17 Indonesia ini membuat mereka semakin agresif dalam melakukan serangan. Evandra dan Zahabi masuk dan langsung melakukan serangan secara bertubi-tubi di pertahanan lawan. Bahkan dalam waktu 5 menit, Timnas U17 Indonesia sempat melakukan tendangan ancaman ke gawang India U17. Walaupun peluang demi peluang yang didapatkan ini belum juga mampu dikonversikan menjadi gol. Di babak kedua Timnas U17 Indonesia masih mencoba mencari-cari untuk bisa membobol gawang India, tetapi tak juga ada peluang yang mampu mengentarkan gawang lawan. Bahkan saat mendapatkan peluang emas pada menit ke-50 melalui tendangan bebas. Hingga memasuki menit ke-72, permainan Timnas U17 Indonesia ini memang bisa dikatakan lumayan.
Pasalnya, Mateu Baker dan kawan-kawan bermain cukup rapi dalam membangun serangan dari umpan, lari, cari ruang, dan kejar bola. Namun, mereka masih terkesan buru-buru saat di kotak penalti lawan, sehingga mereka kesulitan mencetak gol. Namun timnas India U17 masih unggul dan pertandingan menjadi milik India U17. Dengan skor 1-0. Berita kedua. Begini pernyataan tegas Erick Thohir usai timnas Indonesia U17 kembali kalahkan timnas India U17 di laga uji coba kedua. Timnas Indonesia U17 kembali mencatatkan hasil positif dalam laga uji coba kedua mereka melawan timnas India U17. Tim asuhan Nova Arianto berhasil mengalahkan India dengan performa yang memuaskan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut memberikan apresiasi terhadap kemenangan tersebut, namun juga menyoroti beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki sebelum menghadapi musuh-musuh di Piala Asia U17. Dalam pernyataannya, Erick Thohir mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil positif yang diraih oleh timnas Indonesia U17 dalam laga uji coba ini. Namun, ia juga menegaskan bahwa masih banyak aspek permainan yang perlu diperbaiki, khususnya terkait fokus, konsentrasi, dan komunikasi antar lini. Tentu kami mengapresiasi anak-anak atas kemenangan pada laga uji coba ini. Meski begitu, masih banyak catatan yang perlu diperbaiki di tim seperti fokus, konsentrasi, serta komunikasi antar lini. Selain itu, Erick juga menyarankan kepada pelatih Nova Arianto agar pemain timnas Indonesia U17 lebih cermat dalam mengatur ritme permainan, terutama saat transisi dari bertahan ke menyerang maupun sebaliknya. Menurutnya, aspek ini menjadi penting agar tim bisa tampil lebih solid dan efektif di lapangan. Saya inginnya setelah mendapatkan bola, segera dibawa ke depan. Namun, banyak kehilangan bola yang terjadi, dan ini menjadi catatan penting bagi pelatih. Fokus pemain harus diperbaiki, terutama di babak pertama dan kedua. Anak-anak perlu lebih baik dalam mengatur ritme pertandingan dan transisi. Erick Thohir juga mengingatkan bahwa tantangan yang lebih besar akan dihadapi timnas Indonesia U17 pada kualifikasi Piala Asia U17. Di kompetisi tersebut, hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang akan melaju ke putaran final bersama tuan rumah Arab Saudi. Turnamen itu akan digelar pada 3 hingga 20 April 2025, dan Erick berharap timnas U17 bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kami harus mempersiapkan tim dengan baik, karena hanya juara grup dan beberapa runner-up terbaik yang akan melaju. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi saya yakin dengan kerja keras dan perbaikan, kita bisa bersaing di tingkat Asia. Kemenangan timnas Indonesia U17 juga mendapat perhatian dari pelatih India U17 yaitu Ishfaq Ahmed, yang mengakui kehebatan permainan Indonesia. Ia memuji kecepatan dan kemampuan pemain Indonesia di lini serang, yang menurutnya menjadi kunci kemenangan tim Garuda. Saya pikir, para pemain di lini serang timnas Indonesia U17 memiliki kecepatan yang bagus. Sebagai pelatih, saya mengagumi tipe pemain seperti itu. Itu faktor kunci bagi Indonesia untuk bisa tampil lebih baik dari kami hari ini. Bahkan pelatih India U17 menyamakan level permainan timnas Indonesia U17 dengan tim-tim dari Asia Timur, serta menyebut Indonesia sebagai salah satu tim terkuat yang akan bersaing di Piala Asia U17 pada tahun 2025. Para pemain Indonesia bermain seperti tim-tim di Asia Timur. Mereka memiliki kemampuan dan strategi yang sangat baik, bahkan setara dengan tim-tim kuat seperti Irak dan Qatar. Saya percaya Indonesia adalah salah satu tim yang patut diperhitungkan di Piala Asia nanti. Meski mendapat banyak pujian, timnas Indonesia U17 masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Erick Thohir berharap pelatih Nova Arianto dan para pemain bisa memperbaiki kelemahan yang ada, terutama dalam hal fokus, transisi, dan komunikasi antar lini. Dengan sisa waktu menuju kualifikasi Piala Asia U17,
Erik berharap timnas Indonesia U17 bisa terus berkembang dan mengasah kemampuan mereka agar siap bersaing di tingkat Asia. Tantangan yang akan dihadapi tidaklah mudah, namun dengan persiapan yang matang dan evaluasi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk berprestasi di turnamen tersebut.